Mohon maaf, kita harus tanya diri, buat apa saya tarawih? Buat apa saya baca Al-Quran? Buat apa saya menahan diri tidak tidur malam hari di 10 malam terakhir? Jangan sambil i'tikaf tapi megang handphone. I'tikaf masih WhatsAppan sama teman. I'tikaf masih lihat saham naik turun. Apalagi punya uang dolar, naik turun dia. Pusing. Memang di Indonesia semua serba naik, kecuali iman malah turun. Tak ada pernah naik. Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Mohon jangan disia-siakan, karena bisa jadi Ramadan ini yang terakhir bagi kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abdullahi wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jemaah sekalian, jemaah Masjid Agung Sunda Kelapa yang dimuliakan dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukurillah diberikan kemudahan bisa bertemu lagi di masjid yang kita cintai, dan mudah-mudahan yang tersisa dari bulan suci Ramadan menjadi lebih barakah dan mulia bagi kita semua. Bapak Ibu, memang waktu untuk ceramah tarawih yang biasa dilakukan habis Isya sebelum melaksanakan tarawih sangat singkat. Saya cuma dikasih 15 menit. Saya tadi nudur kok Ustaz Abdul Samad lebih lama daripada saya, karena saya memang selebriti, mantan selebriti, kalau beliau selebriti baru ya. Mudah-mudahan beliau dan semua para da'i di Indonesia menggunakan ilmu dan dakwah mereka mudah-mudahan menjadi bermanfaat dimanapun mereka berada. Bapak Ibu jemaah sekalian, saya tidak akan panjang kalam, tapi kesempatan sisa bulan Ramadan yang tersisa lebih mulia daripada yang sudah lalu, yang tersisa lebih indah daripada yang sudah lalu, yang tersisa lebih barakah daripada yang sudah lalu. Di situ ada satu malam, barang siapa yang diterima di malam itu, dia mendapatkan nilai ibadah seperti orang beribadah selama 83 tahun. Padahal belum tentu umur kita 83 tahun. Malam Lailatul Qadar, Rasulullah SAW meninggalkan istrinya, meninggalkan keluarganya, meninggalkan rumahnya, i'tikaf untuk meraih Lailatul Qadar. Rasulullah SAW setiap bulan Ramadan mengkhatam Al-Quran bersama malaikat Jibril 1 kali, yang disebutkan oleh ulama al-mu'aradah. Malaikat Jibril baca 1 halaman, Nabi Muhammad baca halaman kedua. Nanti malaikat Jibril baca halaman ketiga, Nabi Muhammad lanjut halaman keempat, sampai selesai 1 juz. Nanti diulang lagi, diulang, tapi awalnya dimulai malaikat Jibril, sekarang kebalik, yang memulai Nabi Muhammad SAW. Halaman pertama, halaman kedua malaikat Jibril, sampai selesai 1 juz. Berarti menkhatam masing-masing 1 kali. Malaikat Jibril 1 kali, Nabi Muhammad SAW 1 kali, atau bisa disebutkan 2 kali. Tapi Ramadan yang terakhir sebelum Rasulullah SAW wafat dan meninggal dunia, menkhatam Al-Quran 2 kali. Di antara para alim ulama menkhatam Al-Quran lebih daripada itu. Ada yang setiap 3 hari sekali, ada yang setiap hari 1 kali. Dan yang kita kenal Imam Syafi'i adalah menkhatam di bulan suci Ramadan 60 kali. Berarti 1 hari 2 kali. Saya pernah mencoba untuk bagaimana bisa mencapai targetnya Imam Syafi'i. Ternyata alhamdulillah gagal. 2 kali sehari. Karena saya menghitungkan
Saya butuh 10 jam sehari untuk khatam satu kali. Mungkin anda sudah kenal suara atau bacaan saya. Maksud saya tidak berbata-bata. Kalau yang berbata-bata atau apalagi bacaan model lama ya, yang masih panjang-panjang, a'udzu billahi minasyaitonir. Ini mungkin bisa habis umur duluan sebelum khatam. Jadi cuba bayangkan, semua yang membaca Al-Quran, apapun kemampuannya, walaupun berbata-bata, alhamdulillah dapat janji dari Rasulullah akan dijamin 2 pahala. Satu, karena dia mau membaca. Yang kedua, berbata-bata, kesulitan, kesalahan yang dia hadapi dalam membaca, nilainya pahala, bukan dosa. Makanya kita tidak punya alasan, takut salah, takut saya tidak ini, saya yang tidak berkesempatan, apalagi orang-orang tua yang dulu di masa muda mereka tidak banyak belajar dan dipimpin oleh guru, itu boleh juga membaca Al-Quran sesuai kemampuan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ketika membaca Al-Quran dengan lancar 10 jam, saya bayangkan subhanallah, Imam Syafi'i 2 kali, saya sekali aja 10 jam. Berarti diperkirakan 20 jam Imam Syafi'i khatam Al-Quran 2 kali dalam sehari. Kalau 20 jam berarti yang tersisa berapa? Coba tolong Bapak Ibu fikirkan, 4 jam apa yang akan dilakukan oleh Imam Syafi'i? Salat 5 waktu, tahajud, cari nafkah dan rizki, urusi keluarga, untuk istirahat secukupnya. Coba bayangkan betapa luar biasa keberkahan di umur dan waktu mereka. Menurut saya di sini bukan soal waktu. Barangkali kita bisa 1 jam atau 10 jam atau lebih dari atau kurang. Tapi yang menjadi beda antara kita sama orang-orang salih dulu bukan soal ibadah, tapi keberkahan dalam waktu mereka. Mereka dalam berkah waktu, berkah umur, berkah ibadah, dia mampu mendapatkan ibadah yang tidak akan bisa didapatkan oleh orang lain. Walaupun waktu mereka sama, 24 jam sama dengan waktu zaman Imam Syafi'i 24 jam. Tapi subhanallah, begitu luar biasa kemampuan, keberkahan yang Allah berikan. Apa sebab keberkahan? Ikhlas. Menjaminkan keberkahan, mendatangkan keberkahan. Dan subhanallah, semakin ibadahnya ikhlas, semakin nikmat. Apalagi yang mendorong kita beribadah adalah rasa cinta kepada Allah. Mohon maaf, kita harus tanya diri, buat apa saya tarawih? Buat apa saya baca Al-Quran? Buat apa saya menahan diri tidak tidur malam hari di 10 malam terakhir? Karena menurut saya i'tikaf di Indonesia belum mencapai i'tikaf Nabi Muhammad SAW. Saya kan suka diundang i'tikaf, apalagi lebih ramai i'tikaf di malam ganjil. Padahal bisa malam genap, bisa Lailatul Qadar. Tidak ada jaminan malam ganjil, apalagi malam 27. Seberarti 3 tahun lalu lebih ramai malam 27. Saya tanya jemaah, Masya Allah ramainya sekali. Kenapa? Ini kan Lailatul Qadar mereka kan. Saya bilang maaf, yang kemarin malam 24 Lailatul Qadar. Kaget mereka. Karena tanda Lailatul Qadar kan ada, muncul Lailatul Qadar tanda-tandanya. Walaupun dia muncul belakangan, bukan muncul duluan atau di depan. Mulai dari mataharinya terbitnya, bagaimana cerahnya langitnya, bagaimana udaranya di subuh hari, itu semua tanda. Makanya orang mukmin yang mencintai dan mengharapkan meraih Lailatul Qadar, dia tunggu sampai subuh, sampai terbit matahari, supaya dia bisa merasakan suasana. Dan subhanallah, yang menghidupkan malamnya dan ingin betul ikhlas untuk mendapatkan berkah Lailatul Qadar, Allah akan memberikan petunjuk. Itulah anda berhasil meraih Lailatul Qadar. Karena di pagi harinya anda sudah merasakan suasana yang luar biasa indah dengan hari-hari yang berbeda. Makanya jemaah sekalian, jangan sia-siakan kesempatan yang tersisa. Kalau boleh, kalau bisa, kalau sanggup, jangan tidur malam hari. Mengapa? Untuk kita menunjukkan kepada Allah yang terbaik malam hari. Saya usulkan setiap malam, kalau tidak bisa sepenuhnya malam, ya ada apa-apa, tapi 1 jam atau 2 jam, mohon banget, benar-benar lillahi ta'ala. Jangan sambil i'tikaf tapi megang handphone. I'tikaf masih whatsappan sama teman. I'tikaf masih lihat saham naik turun. Apalagi punya uang dolar, naik turun dia. Pusing.
Memang di Indonesia semua serba naik, kecuali iman malah turun. Tak ada pernah naik. Tak pernah kita dengar iman naik. Ini kesempatan. Dari kita sibuk belanja, dari kita sibuk untuk bersiapan Hari Raya Idul Fitri. Belum tentu kita menyambut Hari Raya Idul Fitri. Tak ada jaminan kita hidup sambil sana. Makanya kita fokuskan menikmati sisa bulan Ramadan. Itu subhanallah, saya rasa mungkin Bapak Ibu setuju. Tahun ini Ramadan menurut saya sampai sekarang termasuk Ramadan yang paling cepat. Paling cepat. Tak terasa baru kemarin kita sambut sudah sekarang mau habis. Amalan pertama, fokus berbanyak baca Al-Quran di malam hari. Setiap malam sisahkan walaupun 1 jam. Mengapa? Kalau anda sisahkan setiap malam 1 jam, pasti di antara salah satu malam ada Lailatul Qadar. Tak mungkin tidak. Pasti ada salah satunya. Berarti kalau anda dapat Lailatul Qadar, anda dapat nilai ibadah, pahala di sisi Allah seperti membaca Al-Quran 83 tahun. Anda sedekahkan sedekah malam hari, salat tahajud malam harinya, fokus 2 rakaat, 4 rakaat sesuai kemampuan. Apapun amal kebaikan yang anda bisa lakukan, yang biasa lakukan pagi hari, siang hari, kali ini digeserkan jadikan malam hari. Mengapa? Karena di malam hari nilainya beda sama siang hari. Karena di situ malam hari adalah Lailatul Qadar. Lailatul Qadar bukan di siang hari, bukan di pagi hari, tapi dia mulai habis maghrib sampai salamun hiya hatta matla'il fajr, sampai fajar. Kalau sudah masuk azan subuh, sudah habis waktu Lailatul Qadar. Malaika termasuk malaikat Jibril turun untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Karena Lailatul Qadar tidak dirasakan di langit, tapi dirasakan di bumi. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di suratul Qadar, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi shahr. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. ملائكة الله سبحانه تنزل الملائكة، ملائكة turun، والروح جبريل، ملائكة جبريل namanya الروح، dia turun juga. Untuk apa? Meraih Lailatul Qadar. Mereka semua ingin mendapatkan Lailatul Qadar. Padahal menurut saya malaikat tidak butuh, karena mereka suci, sudah aman, sudah tidak ada disiksa, tidak ada aman, selamat, tidak ada ancaman bagi mereka, karena mereka suci dari dosa dan maksiat. Kalau kita tidak ada jaminan, makanya kita harus berlomba-lomba dan yakini Bapak Ibu, wallahi tidak akan sama di sisi Allah orang yang berjuang di malam hari sama yang tidur malam hari. Tidak sama. Orang yang ibadah semaksimal di malam hari, khususnya untuk 10 malam terakhir, tidak akan mungkin sama orang yang malas. Walaupun semua orang berbuat kebaikan, tapi semakin banyak kebaikan di situ akan semakin nilai kita tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Mohon jangan disia-siakan, karena bisa jadi Ramadan ini yang terakhir bagi kita. Dan salah satu doa yang Rasulullah SAW ajarkan kepada Siti Aisyah, kemudian ketika Siti Aisyah, ya Rasulullah kasih saya amalan. Ternyata istilah minta amalan bukan orang Indonesia saja minta sama kiai, tapi juga sahabat Rasulullah minta amalan. Ausini, dullani, arsyidni, ya Allah tolong kasih saya arahan, arahkan, nasihatkan, masukkan, termasuk amalan. Kata Siti Aisyah, Rasulullah kalau saya kira-kira menemukan Lailatul Qadar atau 10 malam terakhir, apa doa yang saya panjatkan di malam-malam 10 akhir? Rasulullah SAW bersabda, berbanyaklah Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ini tidak hanya di tarawih, di jalan, di kantor, di pagi hari, siang hari, malam hari, saat buka puasa, saat mau sahur. Boleh jadi wirid, megang tasbih, tidak pakai tasbih, boleh dengan wirid lisan seperti la ilaha illallah, subhanallah, walhamdulillah. Itulah menjadi wirid kita. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni, karena isinya dan maknanya sangat luas. Bukan hanya kita mohon diampuni dosa, tapi kata afu jauh lebih tinggi daripada ampunan. Kenapa? Karena afu
bukan hanya terampuni dosa, tapi terhapus dari buku amal kita. Nanti di hari kiamat dibuka buku amalnya, tidak ada bekas satupun dosa dan maksiat karena keberkahan doa ini. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Tolong itu doa menjadi doa kita, anak-anak kita, istri kita, keluarga kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita panjang umur, sehat wal afiat, meraih Lailatul Qadar, mendapatkan berkah Lailatul Qadar, diterima amal salih kita di Lailatul Qadar, dan tertulis nama kita orang yang diterima dan diangkat kemuliaannya di Lailatul Qadar, dan di akhir Ramadan menjadi hamba yang bebas dari neraka Jahannam. Amin ya rabbal alamin. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.